tipe parenting aku itu adalah ngebebasin anak untuk ngikutin intuisinya, ngikutin dia kira-kira kesukaannya kemana, bakatnya kemana, dan aku akan support itu sebisa aku. Kalau anak-anak gimana di rumah? Kan bapaknya ayahnya ini kan sehari-hari pakai seragam ya, dinas gitu. Nah kalau udah di rumah, udah lepas dengan atributnya gitu, anak-anak melihat sosok ayahnya seperti apa? Anak-anak nggak pernah melihat sosok bapaknya sebagai seorang yang seorang polisi malah. Mereka nggak punya idea sampai kadang kalau misalnya pas sekolahnya ada, di sini kan ada kayak misalnya hari bapak ya, terus udah itu bapaknya kerjanya apa, terus bapaknya datang ke sekolah terus memperkenalkan pekerjaannya gitu, terus suami aku datang pakai seragam gitu kan, terus ngenalin polisi itu kayak gimana di sekolahnya anak aku barusan yang oh ya bapak gue polisi gitu kan. Tapi kalau di rumah suami aku tuh jauh banget dari figur otoritas atau figur-figur militer atau orang-orang yang sangat tegas seperti itu. Dia itu sangat suka main bercandaan sama anak, nggak serius gitu kan. Jadi always playful. Jadi kalau bagian disiplin kan mommy gitu kan. So yang disiplin mommy. Anak-anak belajar disiplin dari mommy, tapi daddy-nya tuh pengen jadi a fun daddy. Jadi kita main role play, jadi seperti itulah terbiasanya. Jadi kalau yang bagian main-main gitu kan, happy itu bagian daddy-nya gitu. Oke, berarti kan tadi Bunda Enci kan kenal udah dari sebelum suami jadi polisi, lalu kemudian menikah, berumah tangga, ternyata beliau adalah sosok family man gitu, yang playful dengan anak-anak gitu. Ada sempat ini nggak amazed atau ternyata dia kayak gini ya? Aku merasa so lucky gitu ya. Beruntung. Sebenarnya kan kalau keraguan sebelum menikah kan selalu ada di benak semua orang, apakah ini is he the one gitu kan yang memang pas buat kita. Tapi kalau aku ngelihat suami aku tuh lebih ke dari aku kenal dia sebagai teman, dia itu kalau ada anak-anak tuh dia bisa main sama anak siapa aja. Jadi dia emang sangat fatherly atau dia sangat happy uncle gitu. Jadi dia kenalin ini keponakan gue, terus main sama keponakannya, atau like kalau ada anak kecil di jalanan main sepak bola langsung gabung gitu kan. Jadi aku udah kayak ngerasa ini dia tuh bakalan, sebelum nikah aku ngelihatnya justru salah satu poin terbaik dia adalah dia bakalan jadi bapak yang baik. Like dia bakalan jadi bapak yang ngomong banget gitu kan. Dan itu justru kebalikan dari kepribadian aku. Kalau aku tuh suka yang lebih kayak mikirin segala sesuatunya tuh lebih, aku pengen berstruktur gitu. Aku lebih suka take decisions. Aku lebih suka jangan ini, jangan itu, bikin aturan segala macam. Aku tipe mommy yang kayak gitu. Aku tipe mommy yang disiplin justru gitu kan. Jadi aku butuh daddy yang ini dong, yang sebaliknya. Dan dari dulu sebelum nikah aku ngelihat dia orangnya seperti itu, happy go lucky. Jadi dia orangnya easy going dan dia ramah sama anak-anak, dia suka sama anak kecil, dan aku ngerasa kayak oke, dia bakalan jadi bapak yang baik buat anak-anak gue, dan itu yang bikin aku ngerasa sure untuk nikahin dia. Oke. Nah, anak yang nomor 2 ini kan laki-laki ya. Melihat sosok ayahnya nih yang berbeda nih antara saat berseragam dan di rumah gitu, yang bisa enjoy anak-anak, malah lebih bisa santai bermain gitu. Ada nggak yang terinspirasi gitu si kecil nih untuk jadi seperti ayahnya nih, jadi seorang polisi? Enggak, lebih jujur enggak, karena anak aku memang tertarik soal militer, misalnya dia suka banget
aku kan suka banget history ya, aku suka banget belajar history dan culture. Jadi dari dia kecil-kecil itu aku suka bawa ke museum. Aku suka bawa ke museum, terus aku suka ceritain ceritanya apa gitu kan, kalau ngelihat museum ini misalnya dari sejarah Mesir sampai sejarah British sampai apa hubungannya sama Indonesia. Nah itu aku bawa ke museum itu menangkap imajinasi mereka, dan aku ngerasa pengaruh aku ke anak-anak jauh lebih banyak dibanding anak-anak melihat bapaknya sebagai figur seorang polisi yang dia tidak bawa ke rumah, karena dia tidak bawa ke rumah, ya kan. Jadi dari kecil juga kita ngebebasin anak-anak untuk ngelihat mereka tuh bakatnya kemana, dan mereka ngelihat mereka sukanya apa, dan kita ikutin itu. Misalnya anak aku yang cowok ini kan dia seneng banget Lego dari dia kecil kan. Jadi dia mulai bangun tuh kita beliin transit-nya atau apa. Walaupun di sini aku bisa beli via eBay, maksudnya aku bisa beli mainan second hand karena mereka kan sangat mahal. Tapi aku pengen support kesukaan anak aku gitu kan. Jadi we do that like that. Jadi dia senang banget sama segala sesuatu yang sifatnya engineering. Jadi konstruksi dan engineering. Jadi aku ngelihat itu dari dia kecil, dan di situ aku fokus karena tipe parenting aku itu adalah ngebebasin anak untuk ngikutin intuisinya, ngikutin dia kira-kira kesukaannya kemana, bakatnya kemana, dan aku akan support itu sebisa aku, kita support itu sebisa kita bisa gitu. Misalnya anak aku yang pertama kan dia dari kecil tuh dia senang banget sama ngegambar kan, dia suka banget sama art, jadi aku dukung dia di situ artnya. Menurut aku kesalahan orang tua adalah satu, maksain kalau anaknya ngikutin jejak orang tuanya, dan keduanya aku ngerasa kalau misalnya kita harus ngehargain kalau anak itu individu manusia yang di luar kita. Maksudnya dia punya hasrat dia sendiri, dia punya kepingin dia sendiri, dan kita harus menghargain itu. Dan kehidupan anak-anak itu bukan buat ngejalanin cita-cita kita atau apa yang kita pikir akan baik buat mereka, apa yang mereka tunjukin mereka sukanya ke situ. Tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mendukung itu, untuk kasih fasilitas itu gitu kan, untuk dia bisa meraih cita-citanya dia sendiri, tapi bukan ngejalanin kehidupan yang kita mau buat dia atau ngejalanin cita-cita kita. Itu adalah menurut aku adalah kesalahan banyak orang tua. Jadi aku nggak pengen menjadi bagian dari kesalahan itu, dan aku sama suami sepakat kalau kita akan ngelakuin parenting yang agak berbeda, yaitu menghargain kepengen anak apa, tidak berusaha mendikte mereka seperti dadinya atau seperti maminya. Aku pun tidak pernah ngajarin anak aku untuk suka sama bidang aku, misalnya acting. Kalau mereka nggak suka, kalau mereka malu depan kamera, ya udah aku biarin, biar dia cari. Akhirnya ya karena waktu itu aku sempat syuting Mamaku Hits kan di Trans TV, dan ternyata anak aku yang cewek itu nggak suka sama sekali, dia nggak enjoy. Aku pikir dia akan enjoy karena kan ceritanya kan cuma jalan-jalan, tapi dia ternyata tidak enjoy diikutin sama kamera kemana-mana, dia nggak suka. Sampai sekarang pun dia nggak suka banget nampang-nampang atau upload fotonya di Instagram. Dia lebih suka ekspresiin diri dia lewat lukisannya dia, lewat karyanya dia. Jadi aku harus menahan ego aku. Aku harus sadar, oh ini anak punya bakat sendiri. Aku nggak bisa paksain. Aku nggak bisa ngerasa kalau oh bakat aku pasti ada di kamu dong, ayo dong, you know. Aku harus aku harus biarin dia ekspresi diri dia lewat bakatnya dia, dan alhamdulillah akhirnya
akhirnya ya dia bisa lebih kelihatan bahagia, happy, dan juga karya-karyanya lebih bagus, karya-karyanya disorot di sini. Dia sempat dapat penghargaan dari sekolahnya, dan juga sempat mau diambil sama TV di sini, BBC UK, untuk yang talented artist sebagai semifinalis, tapi karena kena lockdown, jadi akhirnya acara TV-nya dibubarin gitu kan. Jadi dia bisa cari jalan dia sendiri gitu kan. Dan itu pelajaran terpenting buat aku sebagai orang tua. Jadi kalau kita parenting itu kan kita dari awal kan kita punya gue pengen jadi orang tua yang kayak gini gitu kan. Itu kan teori awalnya kan, ngejalanin kan beda lagi. Tapi setelah kita berusaha menjalanin prinsip kita, tapi kalau itu mulai membuahkan hasil dan memberikan petunjuk kalau yang kita coba lakuin itu akan ada hasilnya atau memang baik buat anak-anak kita, itu menurut aku adalah penghargaan terbesar sebagai orang tua gitu. Which is bukan ngelihat anak kita berhasil atau sukses, tapi ngelihat anak kita tuh bahagia ngelakuin sesuatu yang dia suka. Dengan prinsip parenting yang udah sepakat dengan suami ya, dan akhirnya ke anak-anak dikatakan berhasil, dan akhirnya kita bangga gitu ya melihat anak-anak dengan jalannya sendiri gitu. Nah kalau ke depan nih, terakhir nih Bunda Enji, ke depan kalau untuk tadi kan parenting, nah kalau secara relationship Bunda Enji dan suami ini ke depan tuh akan kayak gimana, atau mengalir aja, atau ada juga seperti yang kita harus begini begitu, atau seperti apa? Antara kita sama anak-anak, atau antara aku sama suami? Sama suami, kan tadi parenting udah sepakat nih ya, dan itu katakan works lah. Nah, ke depan relationship dengan suami gimana? Kalau aku sama suami apa ya? Kita just try to. Aku nggak ada sesuatu yang aku benar-benar kita harus kayak gini ya Pak. Tapi ada suatu keyakinan yang sangat kuat antara aku sama Bibi, adalah kita pengen grow all together. Kita pengen bisa sampai tua dengan hubungan yang sangat harmonis dan sangat kuat. Jadi kita berusaha, kalau kita terlalu banyak waktu tertarik sama pekerjaan rumah, sama kerja, sama anak-anak, itu kita berusaha punya waktu untuk nguatin koneksi antara kita sebagai pasangan dengan me time. Our time, bukan me time lagi ya, our time, cuman kita berdua, kita tinggalin anak kadang-kadang. Kita pergi have spa day, atau kita pergi makan berdua aja gitu kan, kayak ngedate, masih ada ngedate-nya gitu, karena dan kita berusaha untuk nggak ngobrolin masalah anak atau masalah rumah, just masalah just what do you think, what do you feel. Bisa lebih enak ngobrolnya kalau misalnya di momen-momen seperti itu. Dan menurut aku itu penting buat kita grow old sebagai couple, bukan sebagai orang tua, bukan sebagai orang tua aja, tapi sebagai couple, karena menurut kita itu sama pentingnya gitu kan. Dan kalau misalnya keseharian kita udah sangat saling complete each other banget gitu. Aku nggak perlu punya kayak ambisi-ambisi tertentu sebagai couple ya. Semuanya udah di situ, aku nggak perlu minta. Aku tahu pengertian dia akan ada di situ. Dia tahu aku akan support dia apapun perubahan dalam hidup ya kan. Sekarang kita udah ngalamin nih, semua couple pasti udah ngerasain nih sekarang kan, dengan
corona ini nge-expose kehidupan kita sebagai couple ya kan. Misalnya harus di rumah aja, nggak ketemu, nggak keluar rumah, stresnya seperti apa. Udah itu harus berbagi stres homeschooling anak-anak. Dan kita nggak bisa punya banyak waktu refreshing gitu kan, nggak bisa liburan, nggak bisa apa, udah terekspos dengan segala macam cobaan. Dan hubungan aku sama Bibi itu juga udah seperti itu, dari LDR, dari punya anak sendiri di sini, dari aku adaptasi yang sangat besar, yang sangat berbeda. Jadi kita udah melalui banyak hal-hal yang berat. Dan kita udah ngerasa kita itu menjadi satu. Nah, kita itu as a team, we work as a team, we do life as a team, we have fun as a team gitu kan. Jadi untuk sama-sama dan nggak ada lagi di antara kita ada aturan kamu gini ya, kamu gitu ya, atau punya ambisi-ambisi kita sebagai couple harus kayak gimana, karena kita udah ngerasa di situ, kita udah ngerasa komplit satu sama lain. Jadi mau apa lagi, kita cuman pengen ngejalanin, bisa sekarang lebih enjoy satu sama lain, waktu satu sama lain. Anak-anak udah agak gede, jadi kita mulai seperti yang kita lakuin sekarang, kita punya hobi, kita berusaha untuk punya hobi yang sama, karena aku sama dia punya hobi yang sangat berbeda. Jadi agak sulit, misalnya aku suka nonton teater, dia nggak suka, ya kan? Jadi gimana dong? Aku pergi nonton teater sendiri sama teman aku, ya kan? Dan dia suka nonton komedi gitu. Nah, aku nggak ngerti komedi stand up komedi di sini gitu kan, sense of humornya beda. Jadi ya kalau dia mau seperti itu ya dia nonton sendirian. Jadi untuk aku sama dia itu berdua cuman disatukan sama hobi kita berdua ngurus rumah, karena kita berdua orang rumahan. Jadi kita senang punya rumah yang homey, yang enak, yang rapi, yang bersih gitu kan. Jadi kita berdua kadang-kadang malah lebih bisa akrab dengan hari Sabtu bareng ngerjain rumah, dari semua pekerjaan rumah dan segala macam. Udah itu kita duduk minum teh, udah itu menikmatin aja, oh enaknya semuanya udah beres ya. Dan aku nggak tahu kenapa aku ngerasa itu yang bikin kita makin lebih kuat sebagai pasangan sih. Jadi dengan perbedaan justru saling melengkapi. 12 tahun pernikahan ini berjalan, bisa dilewati dengan segala macam tantangan tadi ya, dan tantangan iya ya yang bikin justru makin harmonis gitu, yang akan dijalankan terus ke depan. Semoga makin langgeng ya Bunda Enji, dan amin. Bentar, anak-anak aku mau say goodbye, mau say hello bentar ya. Tadi soalnya pas di dapur mereka lagi main, tapi I think aku pindah ke atas jadi mereka nggak bisa dengar. Bentar, mau tunggu ya, bentar aja. Just say hello aja. Halo. Vera, ini dia tidak. Hai. Siapa namanya? Aiden. Aiden gondrong nih sekarang, belum dicukur rambutnya ya. Habis say hi. Hai. Terima kasih banyak ya Bunda Enji, ngobrol-ngobrolnya so inspiring. Salam buat suami, buat keluarga, sehat-sehat semua. Sukses Sama-sama. Lalu bye. Thank you ya. Kamu juga sehat-sehat semuanya ya. Bye.